Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, Petani Tulen, yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun yang ada tanaman pisangnya. Di sini pisangnya masih kecil. Ini ada 2. Sebenarnya ini di lahan jeruk ya, karena jeruknya sudah tua, jadi saya susuli sama pisang. Di sana juga ada masih kecil, jadi nggak kelihatan. Nah, sebelah sana. Untuk yang di samping ini adalah milik tetangga. Di sini ditanami buah naga. Nah, itu kelihatan pohon randunya untuk tiang penyangga buah naga. Baik teman-teman, ini petani tulen sambil berteduh ya di bawah pohon jeruk karena panasnya minta ampun hari ini. Ini pengambilan gambarnya sekitar jam 10:30 siang. Untuk video kali ini petani tulen akan membahas tentang pemupukan ya, yaitu pemupukan yang terbaik itu menggunakan sistem tabur atau dengan sistem kocor. Nah, mungkin teman-teman selalu bertanya-tanya, yang terbaik itu dengan sistem apa dalam pemupukan? Baik teman-teman, nanti masalah pemupukan saya akan bahas dengan detail sebisa petani tulen dan menurut pengalaman petani tulen juga. Begini ya, untuk pemupukan itu sebenarnya itu sistem tabur dan sistem kocor intinya sama, yaitu sama-sama memupuk agar tanaman kita menjadi subur. Cuman di antara perlakuan tersebut, antara sistem tabur dan kocor, itu ada sisi baiknya dan juga ada sisi jeleknya. Baik, langsung saja saya bahas untuk sistem tabur dulu ya. Sistem tabur itu kita dalam melakukan atau dalam pengaplikasiannya itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, karena kita cukup membawa pupuk lalu kita tabur-taburkan ke sekitar perakaran, dan itu pun bisa dilakukan dalam durasi yang cepat. Untuk sisi jeleknya itu sistem tabur itu pupuk tidak bisa langsung diserap dengan tanaman atau tidak bisa langsung diserap oleh akar tanaman. Karena apa? Karena setelah kita menabur, menaburkan pupuk, otomatis pupuk selama pupuk itu tidak pecah atau tidak larut, tanaman tidak bisa menyerap pupuk tersebut. Itu untuk sisi jeleknya. Untuk sisi tenaga, sistem tabur ringan di tenaga, tidak membutuhkan tenaga ekstra. Terus yang sekarang sistem kocor.
Kalau sistem kocor itu membutuhkan tenaga yang ekstra karena kita membutuhkan air untuk melarutkan pupuk, lalu setelah pupuk dilarutkan baru bisa disiram di sekitar perakaran. Itu pun kita harus bolak-balik untuk mengambil adonan yang sudah dilarutkan sama air. Misalkan adonan itu kita bisanya membawa satu ember itu ukuran misalkan 10 liter. Nah, dari satu ember 10 liter itu tadi itu paling cuman bisa diaplikasikan paling banyak kalau kita menyiramkan satu batang itu 2 liter air, otomatis cuman dapat 5 biji, 5 batang. Seumpama satu lahan isinya 100, sudah berapa ember yang kita butuhkan. Itu untuk sistem kocor. Jadi untuk sistem kocor itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, baiknya di mana untuk sistem kocor itu? Untuk sistem kocor itu baiknya begini. Misalkan media tanam kita tuh kering, tanaman kelihatan layu. Kalau teman-teman tanaman layu kita siram, dia pasti daunnya akan segar kembali ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi seumpama kita mengaplikasikan atau menyiram tanaman yang layu itu disertai dengan pupuk, otomatis pupuk kita langsung terserap oleh tanaman. Jadi sisi baiknya itu pupuk langsung bisa dimakan atau diserap oleh akar tanaman. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kita mempunyai tenaga atau misalkan kita sehari-hari hanya yang dikerjakan di lingkungan kebun, misalkan kita menanam kebun pisang, saya sarankan mending dikocor. Apalagi di saat musim-musim kemarau kayak gini ya teman-teman. Tapi dengan catatan harus tersedia setidaknya ada kolam lah di sekitar kebun kalian. Untuk sistem kocor ini juga menurut saya itu irit dengan air ya. Cuman ekstra di tenaga karena tidak membutuhkan penggenangan dengan air di sekitar perakaran. Tapi kalau sistem tabur, kita kalau tidak menggenangi media ini tidak dibasahi dulu, langsung terus kita menaburkan pupuk, otomatis pupuk tidak akan terserap oleh tanaman. Dan akhirnya pupuk juga mengalami penguapan karena ada suhu panas. Jadi kalau menurut saya itu di musim kemarau yang seperti ini, itu yang baik itu sistem kocor. Irit di pupuk terserap dengan sempurna dan tidak membutuhkan banyak air. Untuk sistem tabur seperti yang tadi saya bilang itu, dia membutuhkan air tapi tenaga irit. Cuman
pupuk bisa mengalami penguapan karena suhu yang panas. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kalau teman-teman punya unek-unek apa yang ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.